sekali ini Bu Fadil kok kontraksinya tidak bagus, tidak ada, sehingga nanti akan dilakukan tindakan namanya tapi kompresi manual ditekan ya. Nanti saya akan menekan di mulut terakhirnya ibu ya dengan tangan kanan saya, kemudian saya kompres dengan tangan kiri saya. Begitu ya Bu ya, saya siapkan untuk alat-alatnya. Itu ya intinya. Tuh, kemudian pakai APD lengkap ya. APD lengkap. Bisa pakai tombol Iya, nggak bilang. Katanya belum punya tripod. itu bahannya punya katanya belum dipinjam. Di sini posisi apa? Pantat itu ada underpadnya ya, karena Anthony Otri itu kan segera setelah bayi lahir, jadi masih proses persalinan ya. Tuh, kemudian apa lagi? Sudah Sarung ya? tangan. Sarung tangan ya, ditutup jangan lupa. Tuh, kemudian cuci tangan, kemudian kita pakai mungkin diraba dulu ya Bu. Ini kandung kemisnya penuh, saya keluarkan dulu pipisnya ya. Nanti kalau kita masukkan final berarti apa gitu? Merawangi dong. Iya. Nah itu yang bahaya ya. Tapi kalau sudah menikah itu mungkin masih aman gitu ya. Tapi kan yang keluar beda. Bedanya apa? Ini sudah ini ya. Yang keluar adalah ya kan? Jadi kalau di uretra yang agak atas sini ya, itu nanti keluarnya kuil. Jadi selalu melihat di anatominya paling atas itu adalah uretra, kemudian vagina, paling ya, kayaknya iya ya memang. Ya. Saya bersihkan dulu ya. Kalau ini kaku, nggak apa-apa pakai langsung ya. Ini misalnya sudah dikasih jelly ya, di jelly, kemudian buka, nafas panjang, Bu Fadil. Bu Fadil jangan ngantuk ya, nggak boleh tidur ya. Ya, karena potensi kalau sudah berdarah kadang-kadang suka ngantuk. Ya. Udah selesai. Jangan lupa ganti sarung tangan. Oke. Sampai jebol. Tangan yang seluruh dulu. Nah, bajunya penulis dibuka. Silat ya. Makanya bener ini kegedean. Mau memasukkan tangan saya ke saluran ibu ya. Nafas panjang ya Bu ya. Masuknya secara
offset 3 ya, masuk. Kemudian kita sampai ke depan cervix, tangannya mulai mengepal. Soalnya kayak gini ya. Ya, mengepal. Kemudian kita kalau di atas perut itu posisinya seperti ini. Ya. Ya, kita coba ditekan ya selama 5 menit. 5 menit. Ya, kemudian dicoba ya, ini kan muncul ya. Setelah 5 menit ya, kemudian dilepas. Bu, gimana? Ada kenceng-kenceng? Iya, ini sudah ada perbaikan, sudah ada kontraksi. Saya lanjutkan 2 menit lagi ya Bu ya. Ya, kemudian ditekan 2 menit. Ya, sudah. Setelah 2 menit kemudian kita keluarkan ya, secara obstetric juga. Ya, jangan lupa mungkin selalu di massage. Dan setelah itu bereskan alat ya. Iya. Adil. Sudah itu enggak maksudnya. Pas sudah ketemu kasusnya itu wis pecicilan ora karu-karuan. Ya mungkin wis harus ngapain gitu ya. Ya jadi nanti setelah selesai tetap infusnya ya, infus tetap dipasang ya kan. Ya, sementara infus kalau sudah berhasil ya infusnya biasa saja. Tapi kalau misalnya kok belum maksimal itu dikasih berapa meterkin ya? Meterkin berapa cc? Saya ingat meterkin untuk meningkatkan kontraksinya. Tapi kontraindikasinya kalau misalnya dia tidak hipertensi, ya. Kalau dia hipertensi pakainya yang lain, oksitosin itu misalnya seperti itu, ya. Tuh kemudian kalau misalnya perlu, kalau masih belum bagus, itu nanti infusnya RL ya, kalau nggak salah RL itu dikasih oksitosin 20 international unit. Terus langsung digerojok ya, digerojok seperti itu. Kalau tidak berhasil, tetap setelah itu bakso kuda ya, itu tetap dirujuk ke rumah sakit ya. Tapi kalau sudah berhasil ya sudah, kita evaluasi terus apakah kontraksinya semakin bagus atau semakin menurun ya. Tuh kemudian itu ya sudah dibereskan alatnya. Kemudian kalau misalnya kondisinya kok masih belum bagus, dikurangi ininya. Ya, kalau misalnya nggak biasa saja. Misalnya KBI-nya belum berhasil, kan ini harus segera urgent untuk dirujuk ya. Kalau misalnya hanya dua petugas mungkin kurang ya, makanya sekarang harus 6 tangan ya, 6 tangan, yang satu ngurusi pasien, yang satu ngurusi administrasi, yang satu ya pokoknya membantu untuk AC-nya ya. Jadi kalau misalnya di situ kok nggak ada bidan yang lain, maka kalau misalnya kondisinya harus segera dirujuk, sementara keluar dulu ya tadi KBI-nya. Kemudian kita melakukan Pak, nanti Bapak minta tolong ini ditekan seperti ini ya. Jadi di atas simpisis itu Bapaknya nekan ya. Diajari ya. Bapaknya nekan, kemudian ininya ditekuk ke sini. Dilakukan seperti itu terus ya. Mana Bapaknya? Kalau kondisi membantu itu di sebelah sini Mbak. Bapak ngepal, kemudian ditekan di sini ya Pak, di atas simpisis, terus ininya yang satu, nah nekan seperti itu ya.
saya akan mempersiapkan untuk dokumen dan obat-obatan yang harus dibawa. Karena Bu Fadil harus segera dibawa ke rumah sakit ya, harus dirujuk ya. Karena ini perdarahannya masih terus ya. Baik, nanti kalau misalnya saya sudah selesai ngurusi administrasi obat dan lain-lain, boleh kembali lagi KBI lagi. Jadi KBI selama perjalanan ke rumah sakit ya KBI. Tapi yo kemenge koyo apa yo. Makanya ada kondom kateter, itu bisa untuk menekan selama barangkali perjalanan transport ke rumah sakit itu dengan kondom kateter ya. Pegel ya, terima kasih ya Pak. Ini saya lanjutkan untuk saya masukkan tangan saya ke dalam ya Bu ya, dalam itu seperti itu. Kemudian untuk yang KAA wudel di wudel. Ini wudel ya, ini wudel pusar. Kemudian tangan kiri ngepal di sedikit sebelah kiri pusar ya. Jadi di sini ditekan. Jadi aorta abdominalnya itu ditekan supaya tidak mengalir perdarahannya ke dalam rahim. Itu dengan KAA ini. Sebelah mana? Ya. Iya, pokoknya sekencang-kencangnya. Ya otomatis mungkin nggak nyaman ya. Ya nanti kalau misalnya disampaikan Bu, ini saya coba lakukan untuk menekan arteri aorta ya. Arteri kan yang kecil. Kalau aorta itu pembuluh darah yang besar. Sebelum arteri atau kapiler, apalagi kapiler itu kecil sekali. Aorta itu pembuluh darah besar di daerah yang menuju ke uterus ya, jadi ditekan terus ya, mudah-mudahan tidak mengalir perdarahan. Itu KAA ya. KBE sudah tahu, KBI sudah tahu juga ya. Oke, ada yang mau disampaikan? KA tahu? Kompresi aorta abdominal ya. Ya, sebenarnya sih mau dilakukan yang mana itu tergantung dari kondisinya ya. Kalau misalnya KBI itu sudah berhasil ya sudah KBI saja. Jadi nggak dilakukan KAA-nya. Kemudian kayak KBE itu juga lihat konsikonnya ya. Kalau KBI-nya sudah berhasil, sudah kencang gitu ya, perdarahannya sudah tidak kelihatan misalnya, ya sudah, itu berarti bagus. Tapi kalau misalnya ini kok masih lembek ya, kemudian perdarahannya masih banyak ya, itu tentunya harus berpikir kritis, harus ini harus segera dirujuk ya. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Sama-sama. Terima kasih. Makasih ya, Teh.